Kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun, mengatakan penangkapan terhadap kliennya banyak kejanggalan dan menyebut penangkapan keduanya diindikasikan merupakan pesanan pihak lain. Ia juga menilai penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa berlebihan karena kasus yang menjerat keduanya bukan kasus besar seperti korupsi atau pembunuhan. Proses hukum terhadap Dr. Tifa dan Roy Suryo juga dinilai tidak tepat. Pasalnya, konstitusi menjamin kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, Refli menilai tindakan penangkapan tersebut tidak profesional karena dilakukan secara tiba-tiba, padahal keduanya selama ini kooperatif menjalani proses hukum. Roy Suryo dan Dr. Tifa juga tidak pernah menunjukkan tanda-tanda melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, Refli mempertanyakan alasan penyidik mengambil langkah penangkapan menjelang proses hukum yang disebut sudah mendekati tahap akhir. Refli berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Kita menengarai ya, ini semacam tanda kutip pesanan. Kita menganggap bahwa ini bukan penegakan hukum yang benar, tetapi tentu kita tidak bisa menyalahkan penyidiknya karena dia hanya menjalankan perintah. Tapi siapa yang memerintahkan itu, siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan, inilah yang harus kita persoalkan sesungguhnya. Jadi sekali lagi, apa sih urgensinya untuk menangkap dua warga negara dengan pendidikan kualitas seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa sesungguhnya? Padahal kalau misalnya kaitannya dengan kasus yang sedang mereka hadapi, ya beri kesempatan secara fair. Misalnya kalau kasus ini tidak dilimpahkan ke persidangan, ya silakan. Tetapi kasih kesempatan yang sama, ya, baik kepada Mas Roy dan Dr. Tifa, ya, maupun kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan. Ini kan bukan sebuah pelanggaran pidana yang memang jahat dari sononya, seperti perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah perbuatan yang sebenarnya dilindungi oleh konstitusi, yaitu kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun. Jadi salahnya di mana? Tiba-tiba kemudian dilaporkan sebagai pencemaran nama baik. Jadi seolah-olah tidak paham hukum, tidak bisa menegakkan bagaimana hukum yang baik, ya, hukum yang demokratis. Sebagai informasi, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap terkait kasus ijazah Jokowi pada Jumat 19 Juni pagi. Refli mengungkapkan, sebelum ditangkap, dirinya dan Roy Suryo baru saja berpisah sekitar pukul 12:30 hingga 1 dini hari setelah menghadiri sebuah acara di Bandung. Beberapa jam kemudian, Roy Suryo dikabarkan telah dibawa ke Polda Metro Jaya. Saat bertemu di ruang Subdirektorat Keamanan Negara, Roy Suryo mengatakan dirinya tidak memiliki banyak waktu untuk bersiap sebelum dibawa petugas. Roy Suryo mengikuti permintaan penyidik untuk dibawa ke Polda Metro Jaya demi menghindari keributan. Sementara Dr. Tifa dijemput penyidik sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, padahal yang bersangkutan dijadwalkan mengikuti seminar hasil disertasi pada pukul 8 pagi. Ia menilai penangkapan itu dilakukan pada waktu yang sangat tidak terduga, mengingat Dr. Tifa justru tengah bersiap menuju lokasi ujian.